saya dapat kabar lagi bahwa di sungai ini ya merupakan sungai purba yang katanya setiap hari banyak orang yang mencari harta karun di sini. Sudah banyak terbukti hal-hal ataupun penemuan yang di sini di kubangan-kubangan sungai ini banyak sekali didapatkan harta karun dari kerajaan seperti cincin, emas, manik-manik, bahkan pusaka ya. Banyak didapati di sungai ini. Nama sungai ataupun desa ini namanya Pelabuhan, tapi ini jauh dari laut ya. Artinya kemungkinan dulu tempat ini merupakan tempat transit begitu dari para pedagang luar, kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Tartar ataupun kerajaan-kerajaan dari luar menuju ke sini menggunakan transportasi air di zaman kerajaan ya, dan membawa hartanya sehingga banyak harta-harta yang masih terpendam di tempat ini. Nah, namun dari adanya penemuan-penemuan pusaka, menurut para pencari harta karun di sini masih ada pusaka yang masih menancap dan sampai saat ini masih belum bisa dicabut. Begitu Kang Tejo ya, masih belum bisa dicabut. Rumor yang beredar adalah pusaka dari area Kamandanu, berarti pusaka ataupun pedang naga puspa ya Kang? Kemungkinan itu pedang naga puspa itu. Yang itu Kang, di tengah itu Kang ya? Iya. Loh itu loh Kang. Kelihatan gagangnya itu ya. Itu dari info warga sekitar itu dicabut tidak bisa dicabut. Dicabut tidak bisa Kang ya? Pedang naga puspa begitu ya? Ya, itu sudah bertahun-tahun itu. Artinya memang tempat ini kenapa kok tidak bisa dicabut, bahkan kan ada alat ya yang modern, mungkin ya karena mistisnya yang cukup kuat begitu Kang Tejo. Betul. Oke. Ini ada di Kalipadas ya, nama sungainya di sini tuh Kalipadas. Sungai Kalipadas. Jadi Padas itu adalah nama batuan ini, batu padas begitu, sehingga dinamakan Sungai Kalipadas begitu ya Kang Tejo ya. Naga puspa, naga puspa apa? Naga puspa, pedang naga puspa ya. Jadi bukan dongeng seperti yang di film kolosal ya, bahwa ada pedang yang mengeluarkan kekuatan cukup besar sehingga orang yang memegangnya kesedot darahnya Kang, energinya kesedot dan bisa mati gara-gara pedang naga puspa itu tadi. Nah ternyata ada begitu loh. Ini munculnya pada musim kemarau seperti ini ya kan, airnya surut ya. Ini terlihat terus Mas. Meskipun naik begitu dia ikut. Karena sungainya itu langsung turun begitu. Tidak pernah banjir gitu. Iya. Jadi unik ya. Ini merupakan fenomena alam begitu yang muncul di tengah-tengah sungai, dan menurut warga sini itu adalah tempat pegangannya itu loh. Ya handle namanya ya, handlenya pusaka dan tidak bisa dicabut gitu loh. Kisah cerita tentang Arya Kamandanu dan pedang naga puspa itu tentang kerajaan Majapahit ya. Iya, kerajaan Majapahit. Ini di kiri kanan sungai ini dulu merupakan sebuah perkampungan kuno ya kan. Di sini itu pengungsian kerajaan Majapahit, tempat pengungsian. Oh, begitu Kang. Jadi di sini tempat pengungsiannya kerajaan Majapahit dikala Majapahit sudah hampir runtuh ya, pada ngungsi ke sini. Iya. Itu menurut infonya orang dulu ya. Sudah tua-tua. Jadi tempat pengungsiannya di zaman Majapahit ya. Iya, di sekitar sini itu. Jadi banyak harta-harta yang masih terpendam begitu loh kan. Para petinggi maupun orang-orang pejabat-pejabat yang kaya raya dulu jelas kalau mengungsi kan bawa dan juga membawa hartanya begitu loh. Dan jadi banyak terbukti di dalam pegangan atau di dalam sungai ini banyak harta karun ya? Kemungkinan begitu. Jadi setiap hari Kang ya, hampir setiap hari banyak orang yang mencari harta karun di sini Kang ya. Istilahnya ngendang kalau istilah orang Jawa ya. Dulang, bawa dulang. Kalau di sungai bawa alat mendulang, kalau ke daratan sana itu bawa metal detektor. Ya. Oh gitu ya. Iya. Kalau biasanya ada yang turun ke sini kok. Untuk mendulang itu ya? Iya, mendulang. Cuman waktu mau nyabut itu nggak bisa ya? Pedang naga puspa. Iya. Kemungkinan yang pencari harta karun tahu bahwa itu pusaka.
kemudian dicoba dicabut, tidak bisa dicabut itu. Ya ini sesuatu yang di luar nalar ya pemirsa, bahwa apa yang ada di depan kita itu buat dugaan merupakan pusaka ya, yang diduga pusaka Naga Puspa yang tertancap sudah ya mungkin ratusan tahun ya, kalau kita mengacu kepada Majapahit 700 tahun yang lalu. Dan ini kedalaman berapa kan? Dalam ya ini? Dalam loh Kang ini. Ada 3-4 meter ada kan? Mungkinan ada ya. Itu panjang, katanya orang yang mencabut itu ya, katanya itu panjang menancapnya. Besar ya? Besar ya. Ya, aneh ya. Kenapa tidak bisa dicabut gitu loh? Ya artinya ada kekuatan mistis yang menarik ya pusaka tersebut untuk sampai saat ini terjaga begitu. Dan kemungkinan kalau dipaksa dicabut ya mungkin menggunakan alat berat, ada hal-hal buruk yang terjadi di daerah sini. Betul, kemungkinan begitu. Mistisnya mungkin begitu. Ya kan? Iya. Karena ini juga kalau istilah Jawanya itu kan nyoni ini panggonan kene ngono lho kan. Paku buminya daerah sini. Kalau dicabut ya bisa menjadi apa namanya, berdampak hal buruk. Kita coba dekatin ya. Ya nggak bisa, ini dalamnya 3-4 meter katanya. Rasanya pengen renang ya kalau lihat cek ke sana, cuman kok takut ya. Tuh, ini loh. Ada buaya, di sini ada fosil buaya. Tuh, dari sini kelihatan, malah kalau dari sini seperti apa namanya, ujung dari sebuah mahkota raja Kang. Kelihatan kayak seperti ujungnya. Iya, kan ada mahkota itu yang agak lonjong ke atas itu, ya kan? Mengerucut. Nah, itu seperti mahkota begitu loh. Kalau dari sini kelihatan seperti itu. Tapi menurut Kang Tejo beserta diperkuat dari pitutur warga sini, itu merupakan handle atau yang kelihatan itu adalah pegangannya pusaka. Entah Naga Puspa, entah pusaka apalah, yang jelas itu menurut warga adalah pusaka. Katanya warga ini Naga Puspa kan? Naga Puspa ya Kang ya. Berkuat dengan saksian warga yang pernah celulup gitu ya. Celulup dan memanjang. Iya, dan panjangnya kurang lebih 3 meter ini. Ini katanya pedang Naga Puspa. Kalau pedang berarti tidak ada lo ya, berarti langsung lurus begitu ke bawah gitu yang ya. Cuman ada tidak ada lo. Ada ukurannya seperti naga gitu. Berukir seperti ular naga gitu. Wih, Luar biasa ya. saat ini ya kita berhadapan langsung dengan sesuatu yang di luar nalar, merupakan Selama ini hanya dongeng. yang selama ini katanya hanya dongeng ya. Saat ini kita dihadapkan langsung. Real ini pedang Naga Puspa yang tertancap di batu yang di dalam air ya. Iya. Di daerah desa apa ini Kang namanya Kang? Desa Pelabuhan. Sungainya Kalipadas namanya. Sungai Kalipadas, Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Ya Kang Tejo, ini kan barusan sudah kita dapatkan ya, bahkan diperkuat dari petutur warga bahwa di bawah sana ada sebuah pusaka yang menancap. Betul. Di sana memang ada pusaka yang menancap sudah ratusan tahun yang tidak bisa dicabut. Diduga itu pusaka pedang Naga Puspa miliknya Arya Kamandanu. Dan ada satu lagi di sini, yaitu sebuah pusaka juga ya. Mungkin itu warangkanya atau slotongnya. Tempat pusaka, wadahnya gitu. Wadahnya, ya. betul. Oke. Nanti tak tunjukkan. Mana Kang? Ini Kang Tejo mencoba untuk menunjukkan ya warangka atau tempat pusaka Naga Puspa. Jadi itu Kang, warangkanya pedang Naga Puspa ya. Besar Kang. Itu sekitar 2 meter lebih tuh loh. Ada ya 2 meter atau 2 meter setengah ya? Iya ya, 2 meter setengah. Itu warangkanya itu. Besar Kang. Apakah itu sudah menjadi fosil ya? Iya, itu sudah menjadi fosil ya. Sudah menjadi batu itu. Berarti kayu pilihan ya Kang? Iya, betul. Yang digunakan untuk sebagai bahan warangka ini ya. Betul sekali. Bisa fosil ya kan? Ya Allah, Masya Allah. Kayak gitu loh Rek. Artinya tempat ini memang jelas sekali yo. Banyak pusaka-pusaka yang masih terpendam kan di sini kan. Betul. Nggak cuma ini saja yang ditemukan di sungai ini ya.
banyak pedang kecil, trisula. Itu loh teman-teman. Ditemukan di sungai yang terpendam ratusan tahun di sini tuh ya. Ditemukan Di pusaka-pusaka kuno. Di kolam ini. Iya, di Kali Padas ini. Sampai Pusaka seperti apa Kang? Macam-macam pusakanya Kang? ada yang pusaka trisula itu ya, entah itu miliknya siapa saya juga nggak tahu. Yang menemukan itu orang pencari harta karun itu, karena orang pencari harta karun itu kan setiap kubangan ini dimasukin ya, diangkat batu-batunya, pasir-pasirnya, kemudian dicari emasnya. Tapi di saat mengangkat dia menemukan sebuah pusaka kecil itu, macam-macam pusakanya. Itu luar biasa ya. Jadi terbukti sekali ya, pusakanya sudah didapatki, tidak tidak bisa dicabut, dan warangkanya atau tempatnya juga tidak bisa diambil ini. Ini warangka terbesar, Mas. Besar loh Kang. Iya, terbesar ini. Belum ada warangka Jelas sekali loh. Iya. Sangat jelas sekali bentuknya, sangat jelas sekali ya. Ada apa namanya yang di bagian bawah itu Kang? Kayak semacam untuk supaya tidak itu ke handle-nya itu ya Kang ya. Betul. Agak melebar begitu ya. Aku kurang begitu tahu nama-nama apa namanya sisi-sisi dari warangka ya atau pusaka. Dan dari hal ini pun masih banyak hal-hal yang misterius di sini ya Kang ya. Betul. Yang perlu ya paling tidak itu kita harus menampung cerita-cerita rakyat di sini. Betul, karena info dari nenek-nenek moyang itu ya kan selalu terus ya. Bersambung. Anak cucu bersambung. Jadi memang di sini dulu tempat pengungsian dari apa ya, kerajaan Majapahit ya di zaman itu dulu ya. Mungkin tersebar di sini karena banyak gerabah-gerabah di hutan itu berceceran di sini. Padahal di sini tidak ada kampungnya.